inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, di dalam kalender Ibrani, bulan pertama tiap-tiap tahun itu namanya bulan Nisan. Kalau di kalender Masehi itu jatuh kira-kira tanggal 13 April. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara perbedaan antara kalender Masehi dengan kalender Ibrani, ya. Jadi tanggal 13 April ini itu bulan pertama dalam kalender Ibrani bangsa Yahudi, namanya bulan Nisan. Apa yang Tuhan perintahkan? Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya. Nah, ini saudara mungkin kurang bisa melihatnya. Di sini pun karena gambarnya kurang baik, ya. Nah, di atas itu, sebelah kanan atas itu, saudara melihat kata Passover. Itu di kita itu Paskah, ya. Tapi Paskahnya orang Yahudi itu beda sama Paskahnya kita. Pengertiannya beda, maknanya beda. Nah, itu Paskahnya orang Yahudi itu antara bulan Nisan dan bulan yang kedua. Itu jatuhnya antara Maret dan April, ya. Di bawah Passover itu ada tulisan unleavened bread, itu roti yang tidak beragi. Nah, lalu di bagian bawah sini, saudara melihat ada 4 hal, ya, trumpets, atonement, last great tabernacles, dan last great days. Nah, saya tuliskan di sana, trumpets itu adalah hari sangkakala atau Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Jadi tahun baru Yahudi itu ada 2, ya. Yang satu Maret April itu bicara tahun keagamaan. Lalu yang kedua itu antara September Oktober itu tahun sipil. Jadi tahun baru ini kan dikatakan tahun baru. Kalau kita tahun baru kan cuma 1, Januari. Mereka itu ada 2. Ya, tadi kita baca tahun bulan pertama. Nah, itu tahun keagamaan. Disebutnya itu tahun Nisan. Kalau bulan antara September Oktober itu tahun baru Rosh Hashanah, itu namanya bulan Tishrei. Kalau sudah bisa baca di sini ada 12 bulan. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ave, dan seterusnya sampai bulan 12 Adar, ya. Jadi itu kalender Ibrani. Nah, lalu yang kedua atonement, hari raya pendamaian. Itu ada upacara namanya Yom Kippur. Sudah bisa baca di dalam Alkitab, dalam kitab Imamat, ya, Yom Kippur, hari puasa bertobat. Di sana itu imam besar mengadakan sebuah upacara, ya, yaitu upacara pertobatan, pengampunan dosa bagi umat Israel. Jadi imam besar itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil hewan, domba, sapi, ya. Pertama-tama imam besar itu harus memberikan korban untuk dirinya dan keluarganya. Kalau tidak begitu, dia tidak boleh mengadakan upacara itu. Nah, setelah dia mengadakan upacara pengudusan dirinya dan keluarganya, dia mengadakan upacara secara korporat bagi semua umat Israel. Intinya adalah apa? Intinya adalah dia mengadakan upacara minta ampun kepada Tuhan bagi seluruh umat Israel. Ya, ada korban domba. Setelah itu ada sebuah domba lain yang disebut kambing Azazel atau kambing hitam. Jadi imam besar itu berdoa, Tuhan ampuni. Waktu dia berdoa itu, dia tumpang tangan di atas kepalanya si domba itu. Artinya apa? Seluruh dosa umat Israel itu dialihkan kepada si domba itu. Ya. Nah, dia berdoa, minta ampun, lalu si domba itu ada orang khusus, itu pun nggak sembarang orang. Dipilih, harus dipilih oleh imam besar untuk membawa domba itu pergi jauh ke padang gurun. Nah, kira-kira lalu ditinggal di sana. Kira-kira kalau domba dibawa ke padang gurun, ditinggal, kira-kira tetap hidup atau mati? Padang gurun. Halo? Mati. Nah, itu artinya apa? Dosa umat Israel dijauhkan dari mereka. Makanya kita bikin lagu, sejauh timur dari barat. Apa? Engkau melemparkan dosaku. Seperti itu. Ya, itu caranya. Nah, nanti kita lihat apa yang Tuhan perintahkan. Itu namanya hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian antara manusia dengan Allah. Supaya setelah masuk ke tahun baru, mereka itu layak untuk diberkati oleh Tuhan.
Lalu yang ketiga tabernakel, yaitu hari raya Pondok Daun, yaitu peringatan pengembaraan mereka di padang gurun. Mereka mesti mengingat juga pengembaraan di padang gurun. Bagaimana Tuhan menyertai mereka, siang hari dengan tiang awan, malam dengan tiang api, dikasih makan mana tiap hari, dapat air dari gunung, kemudian dikasih daging burung puyuh, supaya mereka mengingat pengembaraan mereka itu yang sebenarnya susah, tapi Tuhan menyertai, maka mereka mengadakan hari raya namanya Pondok Daun. Sampai hari ini masih dilakukan, sekalian. Lalu yang keempat, Last Great Day, yaitu hari besar terakhir, disebutnya Semini Atseret, yaitu penutupan perayaan Sukkot. Ya, Sukkot. Sukkot itu tabernakel yang di atasnya. Nah, itu sekedar supaya pengetahuan buat saudara. Lalu ayat yang keempat, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka dia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Diperintahkan juga. Jadi susah mesti tahu ya. Itu dalam Perjanjian Lama, Allah itu memberikan perintah itu ketat sekali. Ya, kalau kita di PB ini kayaknya enak, nggak ada peraturan yang ketat. Tapi di PL itu peraturannya sangat ketat sekali. Sampai dikatakan anak dombamu itu harus jantan dan tidak bercela. Diperiksa, nggak sembarangan sekalian. Ya, nggak sembarangan. Itu dombanya itu tidak bercela. Matanya juling nggak boleh. Kulitnya kudisan nggak boleh. Kakinya kepanjangan nggak? Kakinya kependekan nggak boleh. Nggak diterima. Diperiksa dulu dombanya. Orang yang nggak diperiksa, domba yang diperiksa. Ya, karena apa? Domba itu nanti sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah. Ya, beda sama kita. Ya, saya nggak tahu di sini masih apa enggak, karena saya nggak ngikutin. Saya mesti tanya tuh sama yang suka ngitung uang. Ya, masih ada nggak uang yang dikepel-kepel begitu? Ya, lecek-lecek begitu. Masih ada nggak uang yang jelek-jelek? Ya, saya harap saudara kalau kasih kolektor itu pertama-tama jangan dikepel-kepel. Ada amin. Ya, kenapa dikepel-kepel? Karena takut nanti yang pegang kantong kolektor lihat, ya cuma kasih goceng. Makanya dikepel. Gak usah sekalian. 5.000 juga nggak apa-apa. Ya, kalau memang kemampuan saudara segitu. Tapi kalau kemampuan saudara sejuta, ya sejuta dong. Ah, iya saudara sekalian. Ya. Kalau Pak, tapi kan terlalu menyolok kalau kasih kolektor sejuta, ya kan transfer, kan bisa. Ya, saya tanya saudara diberkati Tuhan nggak? Merasa diberkati Tuhan nggak? Ya tentunya masing-masing beda kan, ya nggak sama, pasti nggak sama. Saya nggak mau sebut jumlahnya, ya. Tapi kalau saudara menyadari sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya itu rasa cinta saudara pada Tuhan itu juga besar. Ingat nggak itu wanita yang dikenal sebagai orang berdosa, ya. Waktu dia datang pada Yesus, bahkan orangnya hina dia. Karena apa? Dia orang berdosa, terkenal sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus ampuni dia. Dia sangat tersentuh oleh cinta Tuhan, makanya dia bawa itu minyak wangi dan buli-buli yang mahal, ya. Dan kemudian kalau dia cuma kecerot begini atau semprot kalau zaman sekarang, terlalu sedikit, dia pecahin kepala botolnya, supaya dia tuang langsung. Saya percaya saudara nggak pernah pakai minyak wangi begitu, dia nggak pernah. Nah, pasti cuma set, gitu doang. Sayang, karena mahal, ya. Tapi dia nggak peduli, karena dia merasakan cinta Tuhan yang besar buat dia. Nah, setiap orang sekalian yang merasakan cinta Tuhan, dia akan punya respon, memberikan tanda cintanya, beda-beda tiap orang. Ya, kalau paling mudah kan memberi uang. Saya mau sebut satu ayat pada saudara, ya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kamu mesti yang itu. Ya. Jadi kalau saudara memang diberkati Tuhan, cuma sedikit, ya nggak apa-apa kayak sedikit. Berilah menurut apa yang kau punya, ya. Nggak dipaksa kan, itu. Saudara tahu ada sebuah gereja. Dulu saya mau pindah ke sana, tapi gara-gara si pendetanya begitu, saya nggak jadi pindah ke sana. Jadi kalau hari Minggu itu dia umumin, saudara,
Anda lihat kursi-kursi yang baru ini, itu Pak Mama yang kasih. Waduh. Ya. Anda lihat semen 100 sak, itu Pak Bengden yang kasih. Waduh. Begitu sekalian. Ya. Pak Bengden siap-siap ya. Kalau kita ada pembangunan, ya. Disebut-sebut begitu sekalian. Saudara bisa bayangkan nggak kalau hari ini saya begitu, mas saudara? Ya. Kemarin ada sumbangan 100 juta rupiah. Pak Denny Manus. Waduh. Gimana sekalian? Makanya saya nggak jadi pindah ke situ. Ya, kita nggak kasih pengumuman seperti itu. Tetapi saya perlu berbicara pada saudara. Berilah menurut kemampuan Anda. Kalau saudara mampunya besar, ya besar dong. Seberapa besarnya saya nggak tahu. Tergantung penghasilan saudara. Ya. Jadi sesuaikan dengan itu. Ada amin. Ya, karena gereja butuh dana sekalian. Ya. Sewa gereja aja masih sedikit sekarang. Saya perlu bicara itu kepada saudara. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul haruslah menyembelinya pada waktu senja. Jadi begitu teliti. Semua dalam PL itu begitu teliti, ya, ketat sekali. Makanya saudara lihat ya, saudara sepupu kita yang sebelah sana, ya, mereka ketat sekali hukumannya. Waduh, luar biasa, ketat sekali, ya. Lagi pergi jalan mau ibadah ke tempatnya, lalu tersentuh anjing, mesti pulang loh sekalian, nggak boleh loh, mesti pulang, bersihkan dulu, cuci dulu, baru kembali ke tempat ibadah. Sampai begitu sekalian, ya. Mereka begitu ketat dengan hukuman, dengan hukum, dengan aturan. Nah, kita kan enggak, ya. Apalagi kalau dulu waktu kita masih campur, mixing antara PL sama PB, kadang-kadang begitu. Tapi sayangnya sekalian, ketika kita masuk dalam Injil kasih karunia yang memerdekakan kita, ya, lalu kadang-kadang kalau kita salah tangkap, kita jadi kebablasan sekalian. Makanya ada orang-orang yang anti dengan Injil kasih karunia. Ya. Karena apa? Mereka bilang itu kebablasan. Memang beberapa orang yang mendengar Injil kasih karunia, yang menangkapnya kurang mengerti, atau yang menyampaikannya juga kurang tepat, membuat orang jadi hidup tanpa aturan. Ya. Satu hari saya bicara, kamu harus baca Alkitab. Saya tanya, saudara semestinya baca Alkitab apa enggak? Halo? Semestinya orang Kristen baca Alkitab enggak? Baca. Lalu saya bilang, kamu harus baca Alkitab. Itu saja udah salah soalnya. Dianggapnya salah. Oh, kalau juga sudah enggak ada kata harus. Kalau lihat. Ya. Karena itu, sudah belajar dengan baik. Ya. Saya di sini, kami di sini, sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah Injil kasih karunia, kami tahu cara mengkhotbahkannya. Ya. Dalam Injil kasih karunia bukannya nggak ada aturan, tetap ada aturan. Halo? Selalu ada aturan, tidak bisa tidak ada aturan sekalian. Ya. Nah, kita di dunia sana, kita nurut aturan kok. Anak kita terlambat, disetap di luar, kita nggak marah sama gurunya. Karena sekolah itu begitu aturannya. Ya. Rambutnya, pakaian dan sebagainya. Di kantor bagaimana, datang jam berapa, absen lagi. Ada yang pakai jempol, ada yang pakai wajah. Ya. Itu yang kita nurut kok. Kenapa di dunia ada atau kita nurut, kenapa di dalam kerajaan Allah kita nggak nurut? Seharusnya tetap ada aturan. Karena apa? Kita orang benar dalam Tuhan. Ada amin. Orang benar seharusnya memang tingkahnya juga benar. Seharusnya. Tapi sekali lagi itu bukan sebuah usaha. Ya. Memang kadang-kadang kita usaha. Karena apa? Daging kita ini selalu melawan. Alkitab mengatakan roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Makanya kita juga kadang-kadang melawan. Ya, tapi puji Tuhan itu ada buah, yaitu buah Roh Kudus yang timbul dari kita mendengar firman. Makanya saudara sekalian yang mendengar firman, saudara tidak mungkin tidak berbuah, pasti berbuah. Ada amin, ya. Pasti berbuah. Karena tanah hati kita sudah menjadi tanah yang baik, dibajak dengan firman Tuhan. Nah, kemudian ini, ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit
dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi kalau ini pintu, misalnya ini pintu, atasnya itu kan yang ada tiangnya semua. Dibubuhkan di atasnya, di sampingnya, darah itu. Ya. Untuk apa? Untuk apa darahnya itu? Ini merupakan sebuah lambang. Ini merupakan sebuah gambaran dari darah yang akan datang. Kalau dalam teologianya disebut tipologi. Jadi dalam perjanjian lama itu tipe, di dalam perjanjian baru itu antitipe. Itu disebutnya seperti itu. Ya. Untuk apa darah itu? Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka, perhatikan, enggak sembarangan. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kan aneh sekalian. Tapi itu ada maksudnya. Kenapa Tuhan suruh begitu? Ya, kan bilang aja makan sayur. Kenapa mesti makan sayur pahit? Makan roti tidak beragi, kan terserah mau roti apa aja. Mau daging dipanggang atau digoreng, kan mesti terserah. Tapi enggak. Tuhan teliti ngomong seperti itu. Itu ada maknanya sekalian. Ya. Darah anak domba di ambang pintu sama dengan darah Kristus di kayu salib. Itu. Ya. Saudara heran enggak? Kalau misalnya kita ada di situ waktu itu, kira-kira kita mau nurut apa enggak? Elsima darah. Ya, potong domba. Itu loh. Dagingnya dipanggang dan sebagainya. Kita mungkin pikir ini ngapain sih? Aneh-aneh aja. Ya. Tapi puji Tuhan mereka itu nurut sekalian. Kenapa mereka menurut? Ya. Nah, ini kan Tuhan nanti ngomong. Kenapa mesti pasang itu? Tuhan bilang nanti malam ini aku akan turunkan tulah pada bangsa Mesir. Tulah yang ke-10. Nanti saya bacakan sedikit tulahnya apa saja. Ya. Tulah ke-10. Tulah ke-10 bagi bangsa Mesir. Oleh karena Firaun itu selalu nentang. Kalau Musa ngomong sama Musa dan Harun datang, bilang, kita mau keluar dari Mesir. Ya, selalu nentang. Lalu nentang, Tuhan bilang, saya turunkan tulah. Pertama, kedua, ketiga. Nanti kita lihat sedikit tulahnya apa saja. Nah, sampai 9, jadi begitu tulahnya selesai, begitu tulahnya masih ada, Firaun bilang, oke deh, kamu pergi deh cepetan. Oke, Tuhan berhentikan tulahnya. Begitu tulahnya berhenti, Firaun menyangkal. Oh nggak boleh, karena nggak boleh. Ya. Tuhan bilang, tulah yang kedua. Waduh ketakutan lagi, menderita lagi. Iya dah, pergi dah. Akhirnya Tuhan hentikan tulahnya. Nggak jadi lagi. Sampai tulah ke-9. Makanya yang ke-10 Tuhan bilang apa? Nanti semua anak sulung di Mesir aku akan bunuh. Termasuk anak sulung hewan. Ya. Oleh karena itu dia pesan kepada orang Israel, kamu potong domba ini, kasih darahnya di tiang di ambang pintu. Itu akan menjadi tanda buat kamu. Kalau aku lewat, itu di film Ten Commandments itu ada seperti asap, ya seperti awan tuh. Di pesta apa namanya itu? Yang kayak awan itu? Dry ice. Ya, dry ice. Jadi di film Ten Commandments itu Tuhan lewat itu seperti dry ice. Dia lewat. Kalau nggak ada darah, masuk dia. Begitu dia masuk, nangis semua di sana karena anak sulungnya mati. Tapi kalau ada darah, dia lewatin. Dia lewatin. Ya. Nah, sudah lihat. Cuma karena darah, dia selamat. Ini lambang dari Yesus. Nah, itu bangsa Israel yang tinggal di dalam. Kira-kira apa semua orangnya baik apa enggak? Belum tentu. Orang jahat ada apa enggak? Ada. Pencuri ada enggak? Mungkin ada juga. Ya, pendosa-pendosa mungkin ada juga. Tapi karena ada darah, mereka selamat. Kita manusia ini enggak semuanya baik, sekalian. Ada yang agak baik, ada yang lumayan baik, ada yang jahat, dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu berarti darah mengalir pada kita, kita selamat. Ada amin. Mereka selamat karena apa? Karena darah. Bikin apa? Berbuat apa? Enggak berbuat apa-apa. Enggak lakukan apa-apa. Enggak doa-doa gitu. Jangan salah ya. Doa tetap jalan. Yang saya maksudkan adalah mereka selamat bukan karena apa yang mereka lakukan.
Mereka selamat semata-mata karena darah itu. Nah, kita pun bisa selamat hanya karena darah itu. Ya. Nah, seorang murid saya bilang begini, Pak, kalau orang yang lumayan baik sih oke dah. Tapi kalau yang jahat, Pak, aduh, kalau saya sih maunya masuk neraka aja tuh. Ya. Pemikiran manusia memang seperti itu sekalian. Karena kita berpikir, mana layak orang jahat masuk surga. Kalau yang, ya dosa dikit-dikit lah, masuk. Makanya, satu hari ketika Tuhan Yesus lagi kumpul dengan murid-muridnya, ada orang tua bawa anak-anak, anak kecil. Lalu dia bawa kepada Yesus. Yesus tumpang tangan deh sama anak kita. Ya, tumpang tangan, mungkin berdoa, kasih berkat. Saya tanya, anak kecil itu mengganggu apa enggak? Anak kecil suka mengganggu enggak? Suka ngerecokin enggak? Suka sekalian. Makanya murid-murid dia bilang, oh, pergi. Jangan ganggu. Tapi Tuhan bilang apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bukan cuma itu aja. Kalau itu umum lah, karena mungkin Tuhan cinta anak-anak ya. Tapi bukan hanya itu. Tuhan bilang, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Aneh gak? Saya mikir sekalian ya. Ini Tuhan Yesus aneh. Anak-anak itu kan pada bandel-bandel kalau masih kecil. Disuruh apa susah nurutnya. Kok orang kayak gitu kok yang punya kerjaan surga? Karena saya cuma pandang sisi jeleknya anak-anak. Nakal, bandel, ngerecokin, nggak nurut kata. Saya cuma lihat satu sisi. Tapi ternyata ada sisi baik, sisi positif dari anak-anak. Apa? Ayo. Tulus, polos, apalagi? Ada satu hal yang penting sekali. Yang kalau kita nilai kebodohan dia. Kalau dia lakukan itu, kita nggak puji. Kita kamu bodoh amat sih. Tapi kalau Tuhan yang lihat itu, itulah yang menyelamatkan dia. Susah jawabnya ya. Saya tanya saudara, apakah sesuatu hal yang membuat kita selamat? Hah? Percaya. Saya tanya, anak kecil mudah percaya gak? Mudah. Nah, sini ikut Om. Ya, nanti Om kasih permen. Gantiin anting emas. Dikasih gak sama anak? Dikasih. Karena apa? Dia percaya. Jadi waktu Tuhan bilang, orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Karena anak kecil itu mudah percaya. Bodoh gak? Anting tukar permen bodoh gak? Bodoh. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Berita Injil memang adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Kalau sudah cerita, oh saya selamat karena dari Yesus. Dari Yesus mana? Itu 2000 tahun lalu. Emang apaan sih? Masuk akal? Nggak percaya? Tapi kita percaya. Sebetulnya kita bodoh. Tapi ternyata kebodohan kita diterima sama Tuhan. Dengan percaya itulah kita selamat. Nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa, cuma percaya. Tapi untuk percaya itu juga kita nggak bisa usaha. Kita nggak bisa, udah percaya dah, iya dah saya mau percaya dah, nggak bisa. Karena iman hanya bisa timbul karena pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita tiap minggu dengar firman, lama-lama pasti percaya. Dan kita yang udah lama datang ke gereja, pasti kita punya iman. Minggu kemarin saya udah bilang kan, punya iman. Nggak ada yang nggak punya iman. Kita punya iman untuk selamat. Kita punya iman, kita punya iman, makanya kita udah selamat. Kita punya iman untuk diberkati Tuhan. Kita punya iman untuk disembuhkan Tuhan. Ada amin. Dan kita sudah selamat. Kita sudah diberkati. Kita sudah disembuhkan. Sekali saya katakan, jangan lihat kenyataannya. Kenyataannya bisa berbeda. Kita sudah dijadikan orang benar. Kenyataannya bisa beda. Ya. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus berteguh. Saya hanya hidup oleh iman.
Bukan karena yang saya lihat, bukan karena yang saya rasakan, bukan karena yang saya alami. Pengalaman saya, meskipun tidak baik, tubuh saya meskipun kurang sehat, itu bukanlah kebenaran. Ya, keadaan kita yang tidak baik, sakit, kurang uang, itu tidak bisa merubah kebenaran. Tindakan kita masih banyak salahnya, tidak bisa merubah kebenaran. Karena kebenaran mengatakan apa? Kebenaran mengatakan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu sekalian. Jadi kebenaran nggak bisa dirubah, nggak bisa. Ya, hidup kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus, dan kita yang sudah menyatu dengan Tuhan Yesus masih dipegang oleh tangan Bapa. Siapa yang bisa merebut kita dari tangan Bapa? Nah, kita mengatakan nggak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nggak ada apapun. Berarti termasuk nggak ada perbuatan kita yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Selalu orang bilang, kalau gitu enak aja kita berbuat dosa. Nggak bisa, sekalian, nggak bisa. Ya. Sakius yang kayak begitu, ketemu Tuhan Yesus, dengar kata Tuhan Yesus, berubah sekalian. Itu firman lebih berkuasa dari apapun yang kita perbuat. Lebih berkuasa. Ya. Lazarus dalam kubur 4 hari. 4 hari itu udah mencair tubuhnya. Ya. Udah banyak mencair. Tuhan bilang, Lazarus keluar. Itu firman berkuasa. Memulihkan tubuh Sakeus. Membuat dia bangkit lagi. Firman itu berkuasa sekalian. Cuma kadang-kadang kita, karena kita biasa-biasa aja. Saya pribadi, saya bersyukur sama Tuhan sekalian. Ya. Kenapa sekian tahun melayani, sekian puluh tahun melayani, kok tetap mau melayani ya? Saya bersyukur sama Tuhan. Saya tahu bukan karena aku setia, bukan, tapi karena anugerah Tuhan bagiku. Ya, bahkan saya itu kalau enggak nyampaikan firman, itu saya tuh nggak enak sekalian, nggak enak. Ya, saya perlu selalu mengajar orang, saya perlu selalu berkhotbah, karena saya merasa itu kewajiban. Bukannya saya merasa bersalah, bukan. Rasul Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan, aku ini seperti orang yang berhutang. Seperti orang berhutang. Artinya, dia harus memberitakan Injil. Saya pribadi juga begitu soalnya merasanya. Makanya kalau saya berkhotbah sama saudara atau di mana saja, saya itu betul-betul bergairah sekalian. Ya. Karena aku percaya, aku tidak mengucapkan kata-kata kosong. Aku sedang mengucapkan firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Ya. Nah, itu darah anak domba itu membuat bangsa Israel terluput dari kematian akibat hukuman Tuhan. Terluput dari kematian. Saudara tahu, itu tulah ke-1 sampai ke-9 sampai ke-10, Mesir kena semua, Israel tinggal di tanah Goshen nggak kena sama sekali. Nggak kena. Perlindungan Tuhan sekalian. Ya. Makanya saudara mesti baca kitab Mazmur pasal 119. Itu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Perlindungan yang luar biasa. Pak, tapi kenyataannya, jangan ada kenyataannya. Ya, percaya pada firman Tuhan. Perlindungan yang luar biasa. Ya gitu. Ya. Saudara, kalau mau saya terus berkhotbah sampai umur 75, sudah mesti amin ya keras. Kalau enggak, saya pulang ke surga. Ya. Nah, lalu ada gambar Yesus. Itu darah yang mengalir itu, darah di ambang pintu itu sama dengan darah Yesus di kayu salib. Ya. Seperti darah yang di pintu itu membuat umat Israel terluput dari hukuman, demikian juga darah Yesus di kayu salib itu meluputkan kita, menebus dosa kita. Upah dosa adalah maut. Tapi dari Yesus meluputkan kita dari upah dosa itu. Ya. Kok enak sekali? Selalu dikatakan apa? Kita selamat gratis, nggak bayar. Siapa bilang? Bayar. Tapi bukan kita yang bayar. Siapa yang bayar? Yesus yang bayar. Ya. Mahal nggak? Ya lihat aja. Tubuhnya hancur begitu. Itu mahal. Makanya kita mengatakan apa? Kita sudah dibeli. Bukan dengan emas perak. Emas perak itu bicara sesuatu yang mahal. Tapi kita dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Ya. Sesuatu yang dibeli mahal, berharga apa enggak?
berharga, makanya harganya mahal. Kita ini harganya mahal, dibeli sama Tuhan. Ada gak orang mau beli barang jelek? Udah jelek, mahal lagi? Nggak ada. Semua orang mau beli barang bagus, mahal nggak apa-apa, asal bagus. Kita ini jelek, dosa, hancur, dibeli, harganya mahal. Kenapa? Cinta Tuhan sama kita. Cinta Tuhan sama kita, sekalian. Nah, kita mesti pahami itu. Ya. Kalau sudah terus mendengar ini, lama-lama sudah betul-betul nangkep. Aduh, saya ini disayang Tuhan, saya disayang Tuhan. Nih ya, jangan selalu lihat pemberian Tuhan. Saya dicintai Tuhan lu, kemarin dikasih 1 juta. Lah kalau nggak dikasih, apa-apa jangan ukur sayangnya Tuhan itu dari pemberiannya. Ya, saya dikasih 1 juta, 2 juta, dan sebagainya. Oh, itu puji Tuhan, itu berkat Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan selalu menilai cinta Tuhan itu dengan apa yang Tuhan kasih. Saya puji Tuhan lu, saya disembuhkan. Boleh, nggak apa-apa. Seneng dong sakit disembuhkan. Apalagi udah dokter bilang angkat tangan, matilah 3 bulan lagi. Sembuh, selamat. Puji Tuhan dong. Cerita kemana-mana. Tapi saya cuma mau bilang, cinta Tuhan itu bukan ada di situ. Alkitab bilang apa? Sebab Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa dengan cara Dia mati di kayu salib. Ini cinta Tuhan, sekalian. Ya. Jadi kalau sudah mau cerita cinta Tuhan, jangan cuma cerita waktu engkau dikasih uang. Jangan cuma cerita waktu engkau disembuhkan. Ceritalah, Yesus mati buat saya. Padahal mestinya saya yang di situ. Itu menunjukkan cinta Tuhan sama saya. Ya. Hebatan mana? Hebatan engkau dikasih uang atau engkau dikasih darah Yesus? Darah Yesus dong. Hebatan mana? Engkau dikasih kesembuhan atau engkau dikasih tubuh Yesus? Tubuh Yesus. Ya, itu lebih berharga sekalian. Cerita ini kalau mau, ya, habis cerita ini boleh cerita uang. Habis cerita ini boleh cerita kesembuhan. Jangan cuma uang kesembuhan. Saya puji Tuhan loh, saya nggak mau punya uang, bisa jalan-jalan, bisa ke Israel. Puji Tuhan. Kalau engkau nggak punya uang, tiba-tiba dibayarin orang ke Israel. Puji Tuhan. Tapi cinta terbesarnya di sini, bukan soal pergi ke Israel, bukan. Di sini, ya. Nah, jadi ini bicara soal penebusan, pengampunan dosa, terluput dari murka Allah. Kita mesti dimurkai. Orang berdosa mesti dimurkai, tapi kita nggak dimurkai. Kenapa? Karena murka Allah sudah dijatuhkan atas Yesus. Ya, makanya ada orang bilang begini, Tuhan itu, istilahnya apa ya? Kalau ntar baik, ntar marah, apa istilahnya? Ada istilahnya itu. Apa? Iya, mudi. Tahu gak orang yang mudi? Tiba-tiba dingin, mas saudara. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak mau ngomong sama kita. Kita pikir, aku salah apa sih ya? 2 hari lagi tiba-tiba, kita makan yuk, keluar yuk. Loh, kok baik lagi tiba-tiba? Itu mudi. Ada orang mengatakan, Tuhan kita itu mudi. Kadang baik, kadang marah. Ya. Makanya ada penulis buku bilang, ada penulis buku namanya The Angry God, Allah yang marah. Enggak, sekalian. Allah kita udah nggak marah sama kita. Karena semua kemarahannya sudah tumpah atas Yesus. Menggantikan kita. Kemarahan Allah yang mesti jatuh sama kita, udah jatuh pada Yesus. Makanya Allah udah gak marah lagi. Allah begitu marahnya sama Yesus, waktu dia nanggung dosa, sebetulnya bukan marah sama Yesusnya. Karena dia tahu Yesus itu gak pernah berdosa. Ya, tahu gak kenapa dia palingkan kepalanya? Sampai Yesus bilang, Eli lama sabatani, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Tahu gak kenapa begitu? Ya, bukan karena Yesus berdosa, enggak. Yesus nggak pernah berdosa. Allah begitu sedih sekali melihat anak yang begitu baik, mesti nanggung dosa manusia. Dia sedih lihat anak yang begitu menderita sekali. Dia nggak mau lihat, dia nggak mau penderitaannya, dia nggak mau lihat. Ya, karena Allah begitu sedih sampai dia nggak mau lihat sama Tuhan Yesus. Seharusnya Allah nggak mau lihat kita, tapi karena Yesus Allah mau lihat kita. Ada.
Ya. Kita ada apanya sih? Layak apanya? Nggak ada layaknya. Tapi waktu jangan dengar. Allah ngalir kita, lihat Yesus. Lihat Yesus. Kalau saudara melihat seseorang, kan kalau pendeta Protestan tuh suka pakai jubah kan, yang hitam panjang, sini ada putihnya. Ya, saya dulu mau cari-cari, saya mau pasang yang putih di sini, ya, supaya jadi pendeta. Kadang-kadang saya pengen pakai jubah yang panjang kemari, cuma saya pikir takut sudah bingung nanti. Ya. Begitu sudah lihat orang pakai baju panjang itu, pendeta nih, meskipun belum tentu. Sudah tahu gak? Kita ini udah pakai jubah Yesus. Halo? Seperti Allah bikin baju dari kulit domba, lalu dipakaikan kepada Adam, dia nggak bilang, ini pakai sendiri. Enggak. Dia pakaikan sama Adam, dipakai sama Hawa. Kita pun dipakai sama Allah Bapa, dipakai jubah Yesus. Sehingga waktu Allah lihat kita, lihat Yesus. Makanya semua kita tuh selalu berkenan sama Tuhan. Nggak usah bilang, Tuhan, layakkan aku. Udah layak. Udah layak. Nggak usah bilang, Tuhan, terima kasih. Nih ya, kalau sudah mengerti bahwa segala sesuatu Allah sudah berikan sama kita, apa saja, seharusnya hidup kita itu lebih banyak syukurnya. Tuhan, aku mengucap syukur, aku sudah diberkati. Tuhan, aku mengucap syukur, aku sudah disembuhkan. Tuhan, aku mengucap syukur, aku sudah dibenarkan. Mengucap syukur, sudah diselamatkan. Isinya cuma ucapan syukur aja. Tapi syukur aja. Ya, sesekali boleh minta sih. Boleh minta. Apalagi kalau sudah belum lihat ya. Boleh sih, nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi di dalam iman saudara mesti tahu, saya diterima. Saya masih sakit, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan terima kasih buat kesembuhan saya. Jadi hidup orang Kristen itu cuma mengucap syukur, bersyukur. Makanya kita bersyukurlah di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya, kita bisa mengalami yang buruk, bisa. Di dunia banyak keburukan, tetapi Alkitab mengatakan Roma 8:28, every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Semua hal Tuhan pakai untuk kebaikan buat kita. Ya. Di dalam konteks itu, Roma 8 itu konteksnya adalah kebaikan kita makin serupa dengan Yesus. Itu kebaikannya. Ya. Tapi juga ada hal yang lain tentunya. Nah, kemudian ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Nah, maksudnya apa? Kenapa begitu? Daging yang dipanggang menunjukkan cara memasak yang cepat. Menunjukkan ketergesahan umat Israel untuk segera secepatnya meninggalkan Mesir sesuai perintah Tuhan. Ya. Jadi nggak usah direbus dulu sampai empuk, pakai pressure cooker, kan lama. Ya, bukan cuma lama sih, dulu nggak ada kan ya pressure cooker ya, belum ada gitu. Tapi dipanggang itu supaya cepat maksudnya. Karena Tuhan bilang cepetan keluar. Kalau nggak cepat keluar, nanti Firaun berubah pikiran lagi. Cepat keluar, makanya makannya jangan lama-lama. Ya, itu Tuhan bilang. Kemudian roti yang tidak beragi disebutnya matsah juga menunjukkan bahwa mereka harus keluar dari Mesir dengan tidak berlama-lama. Itu kalau roti pakai ragi, melembung kan? Lama nggak? Butuh waktu nggak? Butuh waktu, jadi lama. Tuhan bilang jangan, nggak usah pakai ragi. Makan aja begitu, supaya cepat kamu bisa keluar. Itu maksudnya. Sudah bisa baca nanti di rumah, Keluaran 12 ayat 39. Nah, roti yang tidak beragi juga melambangkan kemurnian dan kebenaran. Bisa baca di rumah 1 Korintus 5 ayat 6-8. Sebagaimana Kristus hidup sebagai Kristus sebagai roti yang hidup yang turun dari surga tanpa keberdosaan. Bisa dibaca Lukas 22 ayat 19. Nah, sayur pahit disebutnya maror itu sebagai peringatan kepahitan dan penderitaan perbudakan di Mesir. Mereka itu begitu menderita. Nah, makan sayur pahit supaya ingat hidupmu di Mesir itu pahit sekali. Ya. Nah, ini peristiwa pembebasan Israel dari Mesir ini juga punya lambang, menjadi gambaran. Ya. Jadi kemerdekaan mereka dari perbudakan di Mesir melambangkan kemerdekaan kita
dari perbudakan dosa. Enggak Pak, saya nggak diperbudak dosa. Tahu nggak maksudnya diperbudak? Budak itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak punya hak. Di kerajaan Korea, ternyata budak itu masih di bawah rakyat jelata. Kan ada tingkatannya itu. Ada budak, ada jelata, terus apalah di atas. Ya, perempuan aja bisa jadi bangsawan, jadi selir, dan sebagainya. Ternyata budak itu nggak punya apa-apa, nggak punya hak. Ya, mau digampar, ditendang, boleh aja. Nah, kalau ada orang baik sama dia, orang itu bayar. Saya rubah kamu dari budak menjadi rakyat jelata. Saya bayar pakai uang. Anda bayangkan? Ya. Nah, jadi mereka melakukan pahit itu untuk ingat, aduh, hidup saya pahit dulu. Hidup saya pahit. Ya. Dan mengingat harga yang harus dibayar dan kesulitan yang harus dialami sebelum mencapai pembebasan. Ini membuat mereka lebih menghargai anugerah Tuhan untuk pembebasan. Kalau kita ngerti sekalian, bagaimana Kristus ini tadi begitu menderita di salib, dan itu membuat kita selamat, membuat kita dipulihkan, membuat kita dibenarkan, diberkati, disembuhkan dan sebagainya. Kalau kita ngerti itu, maka kita akan lebih menghargai anugerah Tuhan. Anugerah, semua karena anugerah. Sudah tahu gak? Kita ini bisa hidup sampai sekarang dengan keadaan sekarang itu anugerah. Seluruh hidup kita adalah anugerah. Saya kerja berhasil, anugerah. Saya sekolah berhasil, juara, anugerah. Saya olahraga menang, anugerah. Semua hidup kita karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah. Kita mesti ngerti itu. Ya. Oh, jabatan saya naik karena saya pinter. Iya, boleh. Kalau engkau bodoh juga di kantor, kau nggak bisa naik dong. Boleh. Tapi kau mesti tahu, kenapa engkau bisa pinter? Kenapa engkau bisa lebih menang dari teman yang lain? Karena anugerah Tuhan. Anugerah. Ya. Karena itu, kita nggak usah sombong-sombongan, nggak usah. Semua karena anugerah. Nah, dibebaskan dari perbudakan Mesir, sama dengan dibebaskan dari perbudakan kuasa dosa bagi umat Kristen perjanjian baru. Itu ada di Roma 6 ayat 22, nggak usah dibaca. Janganlah kamu makan yang mentah atau direbus dalam air, udah ini nggak usah dibaca. Ya. Ayat 10 juga nggak usah dibaca. Nanti baca di rumah. Nah, ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Kenapa pinggang mesti berikat? Supaya celananya nggak kedodoran. Lagi jalan kedodoran celananya. Makanya pakai pinggang berikat. Pakai kasut. Menunjukkan apa? Nanti kamu jalan lama. Perjalanan lama kamu. Mau ke tanah perjanjian. Makanya pakai kasut. Kenapa pakai tongkat? Supaya kalau capek, lama bisa ada tongkatnya begini. Atau menolong orang dalam waktu berjalan. Terutama orang yang sudah tua. Ya. Itu maksudnya, saudara lihat. Makanya juga mesti buru-buru. Karena keselamatan itu mesti cepat, mesti buru-buru. Ya. Kenapa? Batuk. Ini Pak sebelum batuk, saya jadi mau minum. Nah, ini saya udah baca tadi. Nah, itu kalau sudah bisa lihat di atas, ya. Itu ada 10 tulah. Saya baca cepat aja. Tulah pertama, air menjadi darah. Kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat pikat. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Keenam, barah. Jadi pada luka-luka melembung. Hujan es, 8 belalang, 9 gelap, 10 kematian tiap anak sulung. 10 tulah. Tapi seluruh tanah Goshen, di mana Israel tinggal, semuanya selamat. Menunjukkan apa? Perlindungan Tuhan. Kalau bilang 10 tulah, artinya apa? Semua hal dan semua hal kita dilindungi oleh Tuhan. Kita mengatakan, sebab malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Wih, sudah pikir, sudah tidur sendirian? Enggak, berkemah di sekeliling orang takut akan dia. Berkemah. Kalau ada malaikat, selamat kita. Makanya Alkitab mengatakan,
1000 orang boleh rebah di kirimu, 10.000 di tanganmu, itu tidak akan menimpa kamu. Kau hanya akan melihat dari jauh. Lagi-lagi kita kembali pada kenyataan, realita. Enggak tuh, orang kebanjiran, saya juga kebanjiran. Memang sih kita boleh bertanya, ya. Ada banyak pertanyaan kita. Mungkin nanti kalau kita pulang ke surga kita nanya, Tuhan, ayat itu bilang begitu, tapi Tuhan ingat gak waktu banjir? Banjir juga di rumah saya, Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan jawab apa. Sudah jangan tanya saya pun nggak bisa jawab. Ya, rumah saya sih nggak pernah banjiran. Kadang-kadang bocor bisa. Ya. Tidak semua hal kita bisa mengerti. Ada hal yang kita nggak punya jawabannya. Nantilah. Tapi saya rasa kalau udah ke surga udah nggak mau nanya lagi. Udah terlalu kagum sama surga, terlalu menikmati. Udah nggak inget dulu saya mau nanya, udah nggak inget. Ya, nggak apa-apa deh Tuhan. Dulu saya banjir dulu saya sakit, sekarang udah enak semuanya. Makanya kita ke surga. Halo, mau ke surga nggak? Yakin? Yakin? Sekarang? Kalau Tuhan tanya sama kita, anakku, mau ke surga nggak sekarang? Itu jawab apa? Tuhan tanya, siapa yang mau ke surga? Kalau Tuhan nanya nih, kalau Tuhan di sini, ada sih, cuma dia nggak nanya kan. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan, saya duluan angkat tangan. Ya, saya duluan. Saya nggak tahu sih jemaat mau ikut apa enggak. Ya. Nah, ayat 12 tadi malaikat Tuhan melewati itu dan membunuh. Darah, ya. Jadi tanda, tadi kita udah bahas, ya. Kemudian, nah, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Artinya dari generasi ke generasi terus lakukan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi terus diulang. Tetapi buat kita nggak begitu. Nggak begitu. Ya, karena Yesus sudah mati sekali dan untuk selama-lamanya. Itu sekalian. Nggak diulang-ulang. Kalau diulang, Yesus yang mati. Mati lagi. Turun ke dunia, mati lagi, naik surga. Ada orang berdosa, turun lagi, mati lagi, enggak. Semua manusia, baik kita yang sudah lahir, maupun yang belum lahir, maupun yang akan lahir, semuanya sudah diampuni. Kalau mereka percaya, mereka diampuni. Itu. Ya. Dikit lagi. Nah, Paskah bagi Tuhan bermakna peringatan akan tindakan penyelamatan Tuhan. Pesah, itu kita Paskah, mereka Pesah, pasti beraninya. Artinya melewati atau melompati, ya kan? Mereka Tuhan, lihat darah, melewati rumah itu. Itu Pesah buat mereka. Ya. Kemudian, hal itu merupakan perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, inisiatif dan kuasa pembebasan sepenuhnya berasal dari Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena kita. Kalau kita nggak tahu kita butuh keselamatan, siapa manusia yang tahu? Saya butuh keselamatan Tuhan, selamatkan saya. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan yang tahu. Dia inisiatif, dia turun sendiri. Dia bikin rancangan keselamatan. Ada amin. Bukan dari kita, dari dia. Ya. Padahal yang butuh siapa? Kita. Yang berdosa siapa? Kita. Lucu kan? Kita musuhan sama orang. Saya musuhan umpama sama Pak Novi. Saya yang bikin gara-gara nih. Saya bikin gara-gara. Masa Pak Novi yang ke saya? Ya. Saya yang jahat sama Pak Novi. Kan mestinya saya minta ampun. Pak Novi ampuni saya. Enggak loh. Dia datang ke saya. Dia bilang, aku ampuni kamu. Yang benar aja. Kalau saya datang, terus dia ampuni, masih lumayan, masih lumrah. Berarti dia orang hebat. Saya nggak datang, dia datang. Itu Tuhan kita. Udah begitu, bukan cuma datang, saya ampuni kamu. Enggak. Dia mesti datang untuk mati. Kalau Pak Novi cuma ampuni saya, mau dong? Mau ya, datang saya ampuni kamu, mari.
Tapi kalau untuk pengampunan, mesti disalib. Apa enggak? Nggak mau. Nggak mau. Tuhan Yesus lakukan itu. Karena apa? Sebab begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anak tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sudah terakhir, perlindungan Tuhan berdasarkan anugerah dan belas kasihan Tuhan semata-mata. Bukan karena apa-apa, karena anugerah. Semua jalan hidup kita, semua kebaikan dalam hidup kita, semua karena anugerah. Bagaimana kalau saya mengalami sesuatu yang tidak baik? Besok-besok, kalau sudah mengalami yang tidak baik, mungkin sakit kah, mungkin apa, selalu ingat, Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus bilang apa? Oleh karena itulah, aku suka dalam kelemahan. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Orang kalau lagi enak, merasa nggak butuh Tuhan sekalian. Nggak butuh. Tapi waktu dia menderita, dia butuh Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ya. Makanya Paulus bilang, aku senang dalam kelemahan. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Haleluya. Enak gak waktu ngalamin itu? Nggak enak sekalian. Saya ngalamin, nggak enak. 3 bulan nggak bisa, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan 3 bulan. Anak saya bilang, "Pak, makan apa?" Ya, karena kalau dia lihat saya makan kok dikit banget. Gitu. Makanya dia pikir dia mau ajak makan yang enak. "Pak, makan apa?" Terserah lah apa aja. Ya, entah ada sesuatu yang enak. Ya, apa itu namanya? Sop buntut. Waktu itu di Surabaya. Saya dikit makannya. Nggak nafsu 3 bulan kalian. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Tiap kali dia pulihkan aku, selalu aku naik kelas. Aku lebih kuat dari sebelumnya. Sampai akhirnya satu hari, aku seperti lewat sebuah pintu. Lewat sebuah pintu. Ketika aku lewat di sana, sampai hari ini aku pulih sekalian. Gak pernah aku. Nah, dulu kalau tiap mau bangun tidur, aduh lemes sekalian. Maunya sih nggak bangun dah, alias mati gitu. Ya. Itu turun dari tempat tidur berat rasanya. Berat turun dari tempat tidur. Sekarang enggak. Jam 5, setengah 6 aku bangun, aku langsung turun. Aku sehat. Apalagi kalau mau khotbah, wah aku bergaya sekali. Haleluya. Apalagi kalau sudah, amin, waduh, saya bisa nggak berhenti sekalian. Ya. Ini kalau saya mau nih,